bahwasanya kita yang hidup di dunia hanya sekali ini dan sementara ini, oleh Allah diberi hidayah, diberi petunjuk bisa menetapi agama Islam, agama yang hak, agama yang sah, agama yang diterima oleh Allah. Apabila kita istiqomah, konsisten mengamalkan agama Islam ini sampai ajal pati kita masing-masing, maka Allah akan memberikan jaminan pada kita, yaitu surga. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 13, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim." Barang siapa yang taat Allah dan taat Rasulnya, maka Allah akan memasukkan ke dalam surga. Keadaan dalam surga mengalir beberapa sungai, demikian itulah merupakan suatu keuntungan yang sangat besar. Kita menetapi agama Islam ini akan meraih suatu keuntungan yang sangat besar. Apa untungnya? Kalau kita mau tahu, untung di dunia dan untung di akhirat. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Qad aflaha man hudiya ilal Islam wa rasul kafafa wa qani abi." Sungguh beruntung orang-orang yang hatinya telah ditunjukkan ke dalam Islam dan mau menerima kebenaran Islam. Karena banyak orang yang ditunjukkan ke dalam Islam tapi belum mau menerima kebenarannya. Yang belum mau menerima kebenarannya, belum mau melaksanakan kewajibannya sebagai hamba Allah setelah kita berikrar membaca 2 kalimat syahadat. Kalau sudah ikrar 2 kalimat syahadat, maka sah Islam kita. Namun belum mau melaksanakan langkah yang kedua, yaitu melaksanakan sholat 5 waktunya. Belum mau, bukan tidak mau, karena taufik dan hidayah belum masuk ke dalam hatinya. Sewaktu-waktu taufik masuk, maka insya Allah mereka juga mau melaksanakan kewajibannya. Maka Allah akan mencukupkan rizkinya dan akan diberi hati yang qanaah. Hati yang qanaah adalah hati yang mau menerima apa adanya. Sedikit pemberian dari Allah, rizki dari Allah selalu disyukuri, tidak pernah mengeluh terhadap kehidupan di dunia ini. Maka dari itu kita patut bersyukur kepada Allah. Sebagai realisasi rasa syukur kita kepada Allah, pada saat ini kita melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Karena sholat Jumat secara berjamaah ini merupakan suatu perintah langsung dari Allah. Firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini panggilan Allah secara khusus bagi orang-orang yang beriman. Kalau tidak beriman berarti tidak dipanggil oleh Allah. Isi panggilannya, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Ketika adzan telah dikumandangkan untuk melaksanakan sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, segeralah, cepat-cepatlah untuk zikir pada Allah. Lafaz dzikrillah, para mufassirin bersepakat adalah khutbah. Karena khutbah sebagai rangkaian dari sahnya pelaksanaan sholat Jumat. Sholat Jumat tanpa diawali dengan khutbah maka tidak sah sholatnya, namun hukumnya fardu kifayah. Hal ini dijelaskan di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, an Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, "Idza kana yaumal jumu'ati kana ala kulli babin min abwabil masjid malaikatu yaktubun nas al-awwal fal awwal manasilihim. Fa idza kharajal imam tawassu fawasmal khutbah wal muhajjiru ila shalah kal muhdibadana. Summa alladhi yali kamu di Baqarah, summa alladhi yali kamu di Kafsin hatta daqarat dajjal wal baitu. Faman jaa ba'da dzalika yaji'u bihaqqi ila shalah." Dari Abi Hurairah, ketika sholat Jumat telah tiba, maka para malaikat duduk di depan pintu mencatat orang yang masuk. Al-awwal fal awwal manasilihim, yang awal ditulis yang awal tempatnya. Fa idza kharajal imam
tau supawas mal khutbah wal muhajjirul salakal muhdibana. Maka ketika imam telah berdiri khutbah, maka para malaikat sama menutup bukunya dan sama mendengarkan khutbah. Wal muhajjiru ila shalah kal muhdibana. Orang yang hadir pertama atau orang yang duduk di saf awal, pahalanya digambarkan oleh Allah sebagaimana korban unta. Nah, korban unta bandingannya sama dengan haji kiron. Haji kiron sekarang tidak bisa dilaksanakan karena harus membawa unta yang dibawa dari tanah halal menuju tanah haram. Sekarang tidak bisa dilaksanakan. Yang bisanya tamattu dan ifrad. Itu sangat besar sekali pahalanya. Sumal ladzi yalihi kamu di Baqarah. Kemudian saf yang kedua atau orang yang nomor 2-nya yang hadir, maka pahalanya digambarkan oleh Allah sebagaimana korban sapi. Sumal ladzi yalihi kamu di kafsin. Saf yang ketiga pahalanya digambarkan oleh Allah sebagaimana korban kambing gibas. Hatta dzakara dajaja wal baido. Sampai pahalanya digambarkan oleh Allah sebagaimana sedekah ayam jago dan sedekah telur. Paman jaa ba'da dzalika yaji'u bihaqqi ila shalah. Maka barang siapa yang datang setelah demikian itu, dia datang hanya menggugurkan kewajiban sholatnya saja. Sah sholatnya, namun pahala-pahala dari rangkaian-rangkaian sholat Jumat itu kurang sempurna pahalanya. Maka beruntunglah bagi kita yang selalu siap hadir tepat waktu sehingga mendapatkan pahala-pahala dari Allah.